Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 50 sertifikat hak guna bangunan sekitar Laut Tangerang dicabut. Sertifikat hak guna bangunan abal-abal di Laut Tangerang mencatut nama warga. Warga Tionghoa Kota Tangerang mengikuti tradisi cuci altar menyambut Imlek. Meski pemerintah telah memberikan anggaran besar untuk dunia pendidikan, namun hingga saat ini masih banyak siswa yang belajar dengan kondisi yang kurang nyaman. Seperti yang dirasakan sejumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri Pasir Tenjo 4 di Desa Pasir Tenjo, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Sejak beberapa bulan terakhir, mereka belajar di teras kelas karena kondisi kelas yang sangat memprihatinkan. Kerusakan terparah terjadi pada bagian atap yang bocor, hingga menyebabkan plafon kelas lapuk dan ambrol. Serpihan plafon juga berjatuhan sehingga merusak fasilitas yang lain seperti meja dan kursi. Kerusakan ruang kelas ini sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2004 lalu. Sebelumnya 48 siswa sekolah ini juga menumpang di ruang posyandu sebagai tempat belajar. Para guru mengakui jika kegiatan belajar mengajar seperti ini kurang efektif. Namun karena tidak ada pilihan lain sehingga kegiatan ini tetap berjalan. Belajar di luar dikarenakan ya kelasnya tidak bisa dihuni lagi ya, tidak bisa dipakai lagi. Pas kebetulan kemarin pas ada kegiatan Jumat ibadah ya, tepatnya di kelas 5, itu ruangan kelas 1 ya mulai roboh ya, mulai maksudnya dari atapnya ya, yang atapnya yang rusak ya sudah tidak berfungsi lagi, mulai atapnya mulai itu ya rapuh ya, atapnya mulai rapuh ya. Setahun ini Pak mulai rapuh ini ya, tidak nyaman ya, baik dari peserta didik, baik dari pendidiknya maupun ya orang tua peserta didiknya ya. Mas Robo, kalau misalkan ini nyaman nggak belajar di luar kelas Atan? Oh nggak nyaman ya. Kalau harapan Atan sendiri gimana? Ada nggak? Oh maunya dibangun lagi ya. Pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan ruang kelas ke pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Diharapkan ruang kelas bisa segera diperbaiki karena khawatir kerusakan semakin parah dan membahayakan siswa. Ariel Baranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Hidup di lingkungan yang berdekatan dengan kawasan industri menyebabkan banyak warga di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Setiap tahunnya warga yang menderita ISPA terus meningkat. Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan, tim kesehatan dari Puskesmas Jawilan menggelar pengobatan dan ronsen gratis. Kegiatan ini pun tidak disia-siakan oleh ratusan warga dari berbagai umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain masalah pernafasan, banyak warga yang mengeluh berbagai penyakit seperti batuk. Berdasarkan data dari pihak kecamatan, penderita ISPA pada tahun 2004 meningkat 100% dibanding tahun 2023. Bahkan di bulan Januari 2025, jumlah penderita ISPA di Jawilan sudah mencapai 554 kasus. Kejadian ISPA meningkat dari setiap bulan ya. Untuk tahun 2004 itu kita sampai mencapai di atas 100%, 43%. Kemudian dari bulan per bulannya itu banyak ISPA itu bisa menyerang pada umur di sini di Jawilan berumur 1 tahun sampai di usia dewasa. Dan pada bulan ini sudah diketemukan bulan Januari di 2025 itu ada 554. Jadi kita melebihi sasaran yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan daripada capaian. Jadi lebih banyak yang diketemukan daripada sasarannya.
Guna mencegah naiknya angka ISPA di Kecamatan Jawilan, instansi terkait diminta untuk lebih mengawasi pencemaran udara dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan dampak polusi udara yang telah merugikan kesehatan masyarakat. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan tindak pidana di lingkungan pelabuhan, Kejaksaan Tinggi Banten telah meresmikan Pokok Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Keberadaan posko ini untuk mendukung tugas dan fungsi kejaksaan dalam menangani tindak pidana dan juga membantu program tangkap buronan. Nantinya posko perwakilan ini akan ditempati pegawai kejaksaan yang dapat langsung menerima aduan dari masyarakat terkait tindakan kriminalitas di daerah pelabuhan. Selain itu, posko ini juga akan mengawasi keluar masuk penumpang melalui jalur pelabuhan. Dengan adanya posko ini, masyarakat diharapkan lebih bisa nyaman saat hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Namun jika ditemukan tindak pidana, pihak akan menghimbau agar masyarakat segera melaporkan ke Posko Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia. Rangka untuk pencegahan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana apapun yang ada di pelabuhan ini. Yang dapat dikoordinasikan lebih awal. Yang rawan sendiri apa Pak? Yang jadi atensi Pak? Kalau dari atensi tidak ada, tapi intinya adalah seluruh tindak pidana itu ada potensi dimanapun. Nah, kita mencegah supaya tindak pidana itu tidak terjadi. Selanjutnya, Kejaksaan juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi penyelundupan barang-barang ilegal dan narkotika, serta praktek calo tiket di pelabuhan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.